Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri kampus fiktif. Apa itu kampus fiktif? Simak terus videonya. Oke, di video sebelumnya saya membahas tentang perkuliahan yang bisa selesai dalam jangka 1 tahun, dan itu adalah kemungkinan besar penipuan. Hati-hati. Kalau yang belum nonton videonya, silahkan tonton videonya di atas linknya, atau bisa kalian cari di channel YouTube ini gitu. Beberapa kasus yang terjadi di daerah saya dan juga mungkin di daerah kalian itu ada, kalau saya bilang sih kampus fiktif atau perkuliahannya juga fiktif gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, biasanya kampus fiktif itu lokasi perkuliahannya itu tidak pada lokasi resmi kampusnya. Misalnya begini, kampusnya berada di Bandung, kemudian perkuliahannya misalkan berada di Ciamis misalkan, atau di Kuningan misalkan. Nah, itu bisa jadi perkuliahan jarak jauh, tapi hati-hati karena banyak kejadian bahwa itu sebetulnya kampus fiktif. Intinya sih lokasinya tidak pada lokasi yang resmi, itu aja sih sebetulnya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ada kampus yang lokasinya tidak berada pada lokasi resmi, kalau tidak pada sesuatu hal ya, itu harap dicurigai bahwa itu adalah sebetulnya kampus fiktif. Jadi patut diwaspadai ya. Yang kedua, mahasiswa yang kuliah di situ itu ditawarkan ke kampus yang lain. Artinya mahasiswa di sana ditawarkan ke kampus-kampus yang lain untuk mendapatkan ijazah dari kampus yang resmi gitu. Jadi dia perkuliahannya ada, mahasiswanya ada, tapi lembaganya tidak ada. Nah, itu biasanya ini kampus fiktif seperti itu. Selanjutnya, nama kampus biasanya berubah-ubah. Jadi misalnya dari awal nama kampusnya adalah A, jadi perkuliahannya di sini dia biasanya tidak pada lokasi resmi ya. Kemudian selang berapa bulan nama kampusnya berubah jadi kampus B, selanjutnya jadi kampus C. Jadi mahasiswa itu tidak tahu sebetulnya dia tuh berada di kampus mana. Nah, hal seperti ini itu sering terjadi ya di beberapa daerah mungkin, dan mungkin teman-teman yang nonton video ini juga ada yang mengalami hal seperti itu. Nah, itu patut diwaspadai karena itu bisa jadi adalah kampus fiktif. Kemudian menjanjikan lulus cepat. Biasanya di kampus fiktif itu bisa menjanjikan setahun lulus. Di video sebelumnya di atas saya sudah membahas hal ini, jadi bisa dilihat lengkap ya. Dibayangkan saja gitu, dalam jangka waktu yang lebih cepat itu bisa langsung mendapat ijazah S1, bisa langsung lulus. Sedangkan pada kampus yang normal, yang resmi, hal itu tidak mungkin bisa dilakukan karena paling cepat saja itu di angka 3 sampai 3,5 tahun ya untuk mendapatkan gelar sarjana gitu. Nah, di kampus fiktif itu bisa dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun bisa dapat gelar sarjana gitu. Itu luar biasa. Jadi kalau bagi kampus resmi ini di luar logika ya, bisa meluluskan mahasiswa dalam jangka waktu 1 tahun itu saya tidak tahu bagaimana caranya gitu, teknik mereka gitu, tapi saya yakin itu susah lah kalau kampus resmi melakukan hal itu gitu. Selanjutnya, di kampus fiktif biasanya mahasiswa itu harus membayar uang lebih untuk membereskan skripsi, dan mahasiswa itu tahu beres ya untuk skripsinya. Bahkan ada yang mungkin tanpa sidang gitu, sidang skripsinya tidak ada,
Dan kalaupun sidang juga itu sidang formalitas karena skripsinya pun itu diproyekkan. Jadi biasanya semua mahasiswanya itu bayar ke apa untuk skripsi itu ke pengelolaannya ya. Bayar ke pengelolaannya itu ya mungkin di angka 1,5 sampai 3 juta untuk satu skripsi. Bisa dibayangkan kalau misalkan ada 50 orang saja itu dikali 2 jutaan tuh udah luar biasa gitu, pendapatannya bisa besar sekali kan gitu. Nah biasanya ini kampus tidak resmi itu seperti itu. Nah kalau kampus resmi biasanya kan kalau mahasiswa itu membuat skripsi itu harus bikin sendiri, makanya dikasih pembimbing skripsi dan itu prosesnya lama gitu, berbulan-bulan itu untuk membereskan skripsi gitu. Perjuangannya pun sangat luar biasa ya untuk membereskan skripsi. Nah ini kebalikannya, jadi tahu beres kemudian langsung sidang dan mungkin sidangnya pun itu hanya sekedar formalitas gitu, artinya dia langsung lulus saja dapat ijazah. Nah itu ciri kampus fiktif. Ciri berikutnya itu biasanya tidak pernah dilakukan wisuda atau dilaksanakan wisuda. Nah, hal ini pernah terjadi ya di berita juga, tapi ada beberapa kejadian wisudanya ada. Jadi dia langsung wisuda, tapi tanpa mulai proses yang tadi gitu. Jadi sidang skripsinya enggak, perkuliahannya pun juga enggak gitu kan. Nah, jadi dia langsung wisuda, tapi biasanya sih dalam banyak kasus wisuda pun tidak gitu. Nah itu kalau kalian misalkan dapat gelar sarjana tapi tidak wisuda, tidak ada sidang skripsi, nah itu hati-hati ya. Jadi sayang saja gitu. Kemudian selanjutnya ketika itu semua yang tadi saya sebutkan sebelumnya terjadi, maka bisa dipastikan nomor ijazahnya tidak terdaftar di sistem Dikti. Coba saja cek kalian. Bahkan saya pernah ngecek salah satu korban dari kegiatan kampus fiktif ini. Ketika dicek NIM-nya di kampus tersebut, ternyata NIM-nya itu adalah nama mahasiswa yang lain loh. Nah itu makanya hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah itu yang saya tangkap ya, yang saya dapatkan tentang ciri-ciri kampus fiktif. Untuk yang baru lulus SMA, kecenderungannya sih sangat kecil untuk gabung di kampus fiktif ini gitu. Biasanya kampus fiktif ini sasarannya adalah dia orang-orang yang sudah bekerja, yang perlu ijazah ataupun yang membutuhkan ijazah untuk persyaratan saja gitu. Nah itu yang biasanya terkena, dan mungkin banyak yang menonton video ini juga pernah, mungkin ada yang jadi korban juga dari kejadian seperti ini gitu ya. Nah itu kampus fiktif ya di video kali ini. Saran saya, ikutilah kampus yang benar-benar resmi dan legal dan juga terakreditasi ya gitu. Jadi tidak terpancing oleh biaya yang murah dan lulus cepat gitu dan langsung dapat ijazah sehingga kalian masuk ke kampus yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih tidak ya, karena biasanya mereka juga sebetulnya bukan lembaga sih, biasanya dia pengelolanya itu perorangan biasanya. Karena kalau kampus itu kan pasti lembaga, ada strukturnya, ada segala macamnya. Nah ini enggak, biasanya dia hanya pengelolanya tuh perorangan biasanya, perorangan. Jadi langsung pengelola, biasanya cuma ada bendahara dan ya segelintir lah gitu, tidak banyak. Nah ada info yang sangat bagus saat ini. Jika kalian tidak memiliki biaya ya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S1 atau sarjana, kalian bisa cek link di bawah ya. Ini karena ada beasiswa yang bisa diambil untuk kalian yang mau kuliah S1 khususnya untuk di wilayah sekitaran Kabupaten Kuningan ya, bisa di Kabupaten Cirebon misalkan, atau Majalengka yang dekat-dekat, atau Ciamis. Itu kalian bisa cek link di bawah. Itu ada kesempatan beasiswa untuk jenjang S1. Itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan.
Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga komentar di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya.